Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saya dapat pesan dari manajer saya, minta untuk dijelaskan tentang kafian di hari Jumat. Yang kedua, minta dijelaskan hukum sholat jamaah. Kira-kira yang pertama, yang kedua yang diminta itu? Keduanya boleh ya. Ini lagi-lagi dapat kiriman YouTube dari manajer saya, katanya dari jamaah sini, bahwa kesimpulannya hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan atau fadilah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu adalah dhaif, bahkan syadz, sehingga jamaah jadi bingung. Selama ini kami sudah mulai beralih tradisi dari yasinan ke kafian, Ustaz. Nah, kok tiba-tiba di YouTube itu kesimpulannya hadisnya adalah dhaif. Sayang saya belum sempat download sehingga tidak bisa saya tampilkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya YouTube-nya itu yang bisa mungkin untuk ya gambaran begitu gitu. Atau Bapak Ibu sudah pernah dapat YouTube-nya? Oh belum ya. Jadi teman-teman Al-Irsyad ini sudah mengadakan kayak tarjih begitu, yang kesimpulannya bahwa membaca surat Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat itu hadisnya dhaif gitu. Dulu saya sudah buat buku saku, saya kasih judul hadis kafian di hari Jumat. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah punya atau belum. Dulu karena saya bikin buku ini, ya saya coba untuk menjawabnya, mudah-mudahan cukup 3 jam lah gitu. Saya mulai dari keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, tidak ada problem. Kenapa tidak ada problem? Hadisnya sahih. Yang jadi problem itu kan ketika kahfian di hari Jumat, itu yang jadi problem. Nah, ini ada 3 hadis terkait dengan fadilah surat Al-Kahfi. Gimana untuk biar besar maksud saya itu. Gimana caranya ini? Datanya kok ketulisan. Ini fadilahnya membaca surat Al-Kahfi. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi kanat lahu nurun yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Wa man qara'a bi asri ayatin min akhiriya summa kharaja dajjal lam yusallat alaihi. Insyaallah hadisnya sahih. Siapa yang membaca? Bagaimana? Belum keluar sana. Belum keluar. Oh, mohon maaf ya. Biar bisa dinikmati semua. Ini di YouTube bisa tampil Pak datanya Pak. Bisa Pak. Yang penting kan datanya, jangan sayanya. Gitu. Iya. Kalau saya sudah belenger. Gimana caranya Pak? Enggak. Oh, saya kira sudah tampil tadi. Belum. Oh, belum. Gimana caranya Pak? Don? Bisa langsung. Bisa? Langsung. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya, ya. Oke, nah, gitu. Diapakan Pak tadi kok keluar Pak? Ya. Ya. Jadi yang penting datanya Pak, biar semua bisa ngikuti. Untuk keutamaan membaca surat Kahfi ditemukan 3 hadis. Yang pertama riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, man qara'a, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, kanat lahu nur, maka baginya itu cahaya. Masya Allah, ini yang kita butuhkan besok. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, min maqamihi, dari tempat tinggalnya, ila Makkah, berapa ribu kilo kira-kira. Wa man qara'a bi asri ayatin min akhiriha, yang membaca 10 terakhir dari surat Al-Kahfi, summa kharajat dajjal, kemudian dajjal keluar, mudah-mudahan lam yusallat alaihi, kita yang membaca itu tidak terperdaya oleh fitnah dan dajjal. Hadis ini dikeluarkan oleh Hakim 2072, Nasa'i dalam Sunan Kubra 10.788. Kemudian yang kedua hadis Barra bin Azib. An Barra bin Azib qala qara'a rajulun surata Kahfi wa farasun lahu marbutun fiddar. Terjemahannya ya Pak ya. Barra bin Azib berkata, seorang membaca surat Al-Kahfi, sementara itu kudanya terikat di rumahnya. Tiba-tiba dia ternaungi awan. Masya Allah, ada apa itu? Akhirnya awan itu berputar-putar dan mendekat, yang membuat kuda itu berlari. Di pagi hari ia menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mimpi kita kalau dimulai dengan doa itu bagian dari ilham, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat kalau mimpi curhatnya kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sering Rasul itu tanya, ada di antara kalian yang semalam mimpi? Begitu. Karena itu bagian daripada ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjumpai Rasul dan menceritakan hal itu pada beliau.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sakinah, ketenangan yang turun lantaran Al-Quran. Tentu yang dibaca adalah surat Kahfi. Hadis ini dikeluarkan Bukhari nomor urut 3418, 4559, 4724, Muslim 795, Tirmidzi 2885, Ahmad dalam musnadnya 18.614, muttafaqun alaihi. Yang ketiga dari Abu Darda, itu kebiasaan saya selalu menggunakan tematik. Berapa sahabat yang terlibat di dalam periwayatan tentang fadilah membaca surat apa? Al-Kahfi. Ya, tentunya kita cari yang sahih, yang layak dijadikan sumber hukum. Kalau yang dhaif, ya tentu lebih banyak, cuma menghindar. Kalau ada yang sahih, kenapa harus pakai yang dhaif? Dinarasikan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, hadis qauli, barang siapa yang hafal atau menjaga 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dalam riwayat lain 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan. Dikeluarkan hadis ini oleh Muslim 809, Abu Daud 4323, Ahmad 21.760. Hampir tidak ada problem membahas tentang fadilahnya membaca surat, bukan Yasin, surat apa? Al-Kahfi. Hampir tidak ada problem. Nah, yang jadi problem itu ketika kahfian di hari Jumat, gantinya Yasinan di hari apa? Jumat gitu. Kahfian membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh 9 sahabat. Mestinya 10, tapi yang satu nemen itu. Yang pertama oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang kedua oleh Ali bin Abi Thalib, yang ketiga oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani, yang keempat oleh Abdullah bin Umar, yang kelima oleh Aisyah, yang keenam oleh Ibnu Abbas, yang ketujuh oleh Abu Hurairah, yang kedelapan oleh Barra bin Azib, dan yang kesembilan oleh Ismail bin Rafi. Nah, ini kalau dibahas satu-satu kan 3 jam nanti insyaallah gitu. Berikut ini dipaparkan rincian hadis-hadis Nabi dan asar-asar. Nanti ada asar. Di samping ada hadis, ada apa? Asar. Sumbernya bukan dari Rasul, tetapi dari sahabat. Karena kita yakin sahabat lebih mengerti tuntunan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asar-asar terkait dengan kahfian di hari Jumat. Hadisnya dari sisi hadis dulu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu ada yang mauquf, ada yang marfu'. Yang mauquf itu artinya dinisbatkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau marfu'
dinisbatkan kepada Nabi. Itu ceritanya begitu. Saya coba yang mauquf dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qol, man barang siapa qara'a membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumu'ati pada malam Jumat, adha'alahu maka dia akan mendapatkan cahaya min nur fima bainahu wa bainal baitil atiq, gantinya Ka'bah, redaksinya berubah Baitul Atiq. Tidak apa-apa, riwayat hadis itu boleh bil makna, bergantung kepada perawi mau disebut Ka'bah atau disebut Baitul Atiq. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Darimi nomor urut 3450. Saya coba copy, kemudian saya buka Sunan Darimi, klik, masuk tipologi kitab Sunan Darimi. Ini saya buka, ini bukunya Sunan Darimi, Imam Darimi. Nomornya tadi sudah saya copy, saya paste di sini. Mudah-mudahan cocok. Kadang-kadang salah ngetik, namanya manusia gitu. Alhamdulillah cocok. Nah, hadis nomor 3450. Qala haddatsana Abu Nu'man, orang hebat. Haddatsana Husaim, orang hebat. Abu Hashim, orang hebat. Abi Mijlas, orang hebat. Qais bin Ubad, orang hebat. Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sumber ucapan ini adalah seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata, man barang siapa qara'a membaca surat Kahfi Lailatul Jumu'ati adha'alahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Alhamdulillah sudah diverifikasi isnadu sahih ila Abu Sa'id. Kalau gitu hadis ini statusnya apa? Sahih. Tapi ingat, ini bukan marfu, bukan qala Rasulullah, tapi qala Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam kajian ilmu hadis, kalau sahabat mengucapkan di luar ijtihad, hukumnya marfu. Itu ilmu hadisnya. Tidak mungkin seorang sahabat ngomong begini atas dasar ijtihad. Kalau bukan atas dasar ijtihad, walaupun hadis ini nilainya mauquf, hukumnya marfu. Memang banyak sahabat itu tanpa nyebut kata qala Rasulullah, itu banyak hadisnya. Seakan-akan itu fatwa beliau, padahal itu murni dari Rasulullah. Ini sahih sudah. Oleh sebab itu, berdalil dengan hadis ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan kafian di hari Jumat itu ada tuntunannya. Itu ceritanya. Beda loh kalau ungkapan sahabat menggunakan ijtihadnya. Wah, itu masih pro dan kontra. Seperti ungkapan Abu Hurairah, siapa yang punya kemampuan tidak mau menyembelih kurban, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, ini kan ada unsur ijtihad.
bisa diterima, bisa tidak diterima. Itu ceritanya. Apalagi yang dibahas ini masalah-masalah Masya Allah yang berkaitan dengan besok di hari kiamat. Maka sahabat tidak mungkin ngomong seperti ini tanpa dia itu pernah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang mauquf. Jadi dengan dasar hadis mauquf ini sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan dasar. Loh, kok ini? Mana tadi? Oh ini. Untuk dijadikan dasar syariatnya apa? Membaca surat Al-Kahfi di hari apa? Jumat. Yang kedua adalah hadis qauli marfu. Ditemukan hadis mauquf, ditemukan hadis apa? Marfu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qara'a membaca surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah pada hari Jumat, adza alahu maka dia dinaungi dengan nur, dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ini namanya hadis qauli. Dikeluarkan oleh Hakim nomor 3392, Baihaqi 5792, oleh Albani hadis ini dinilai sahih. Albani yang nilai, nanti mungkin Albani keliru barangkali. Nah, coba kita buktikan. Saya copy sini, klik, saya buka bukunya Hakim. Nah, saya tutup dulu mumpung ada medianya ini.